Di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sekar Fitria dari PJJ Manajemen kelas MJ103. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait kebijakan mikro. Baik reformasi struktur hukum usaha mikro kecil menengah korporasi atau UMKM yang berkeadilan bagi peningkatan daya saing dalam era liberalisasi. Ringkasan perekonomian nasional Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal atau internasional karena adanya unsur ketergantungan dan keterhubungan negara-negara di dunia pada era globalisasi saat ini merupakan era masyarakat ekonomi ASEAN atau EPI yang merupakan kesepakatan kerjasama ekonomi negara-negara ASEAN yang sudah dideklarasikan pertama kali di Bali pada tahun 2003. MII akhirnya terbentuk secara formal pada tahun 2015. Masyarakat ekonomi ASEAN memiliki tujuan salah satunya yaitu mewujudkan suatu pasar tunggal atau basis produksi di kawasan Asia Tenggara. MII merupakan salah satu pilar dari masyarakat ASEAN dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata atau pilar 3 MII. Maka ASEAN ingin meningkatkan peran usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di negara-negara ASEAN sehingga hal ini akan dapat memperkecil gap tingkat ekonomi dari negara-negara anggota ASEAN dan memacu roda ekonomi nasional. Penggerak roda ekonomi nasional pada umumnya adalah perusahaan-perusahaan produksi dan distribusi barang yang berbentuk perusahaan besar dan UMKM. Dari keseluruhan jumlah perusahaan sebagai pelaku ekonomi nasional, diperoleh data-data sebagai berikut. Jumlah unit usaha di ASEAN 96% berbentuk UMKM. UMKM merupakan penyumbang anggaran belanja negara-negara ASEAN antara 30% sampai 57% dan menciptakan lapangan kerja di negara-negara anggota ASEAN antara 51,7% sampai 97,2%. Tapi kontribusi pada ekspor hanya 10% sampai 29%. Di Indonesia, UMKM jumlahnya sebesar 99,8%. Unit usaha yang kontribusi pada PDB nasional sebesar 57% dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja domestik. Kontribusinya UMKM yang sangat besar pada penghasilan negara dan lapangan kerja, pemberdayaan angkatan kerja dan wanita dengan keberadaan mereka yang tersebar di seluruh pelosok negeri, terutama di desa-desa. Peningkatan UMKM dan keberadaannya sangat penting untuk mencapai tujuan jangka panjang dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sekaligus memperkecil kesenjangan yang ada di antara negara-negara ASEAN. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa UMKM dan koperasi pada umumnya lemah dalam hal peningkatan kapasitas, akses model perdanaan alternatif, akses teknologi, akses pasar global, dan integrasi mata rantai regional dan global. Global Value Chain atau GVC, serta rendahnya semangat kewirausahaan dan kemampuan manajerial. UMKM juga tidak mempunyai kemampuan organisasi ekonomi modern karena rata-rata UMKM masih menggunakan struktur administrasi konvensional. Salah satu contoh, di tingkat nasional UMKM yang menggunakan IT dalam pengelolaan organisasinya hanya 30-40% dari jumlah 65,5 juta unit usaha UMKM. Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menyatakan bahwa pemberdayaan UMKM perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim dan kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan peran dan potensi usaha mikro, kecil, dan menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, menciptakan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Sebelumnya, UMKM bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Dalam undang-undang ini, diatur tentang kemitraan yang dilaksanakan dengan pola inti plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi, dan keagenan dan bentuk-bentuk kemitraan lainnya seperti bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan, dan penyumber luasan atau outsourcing.
Pemerintah juga telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang langsung maupun tidak langsung mengatur pembinaan UMKM. Penerapannya masih perlu dilihat karena baru diterbitkan. Untuk memperbaiki dan meningkatkan iklim usaha yang kondusif di Indonesia, maka sejak September 2015 sampai awal September 2017, pemerintah telah mengeluarkan 16 paket kebijakan ekonomi. Dua paket kebijakan ekonomi berisi 10 poin paket kebijakan yang didasarkan pada standar Bank Dunia. Inti dari paket ini adalah untuk memberikan kemudahan berusaha di Indonesia dan bagi UMKM. Tujuan dari paket ini untuk menjadikan peringkat Ease of Doing Business Indonesia dari saat ini di peringkat 109 dari 189 negara menjadi peringkat ke-40. Sedangkan paket 11 atau paket sebelumnya berisi 4 poin besar yang berupa kredit usaha rakyat atau disingkat KUR yang berorientasi ekspor dan dana investasi real estate dan poin mengenai prosedur waktu standar dan inap barang di pelabuhan atau detailing time, serta pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Terdapat dua kebijakan pemerintah, yaitu tahap pertama persiapan pembentukan satuan tugas atau satgas, tahap kedua berupa reformasi peraturan perizinan berusaha dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi atau single submission. Pemerintah pada intinya mengatur penyederhanaan peraturan perizinan berusaha melalui penerbitan peraturan pengganti yang baru, termasuk Perda. Mengevaluasi seluruh dasar hukum pelaksanaan proses perizinan berusaha yang berlaku pada saat itu termasuk UMKM. Paket 15 misalnya, memuat kebijakan peningkatan peran dan skala berusaha yang menerbitkan peluang bisnis bagi angkutan dan asuransi nasional. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.